Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, sebaiknya kita doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Kami bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dan bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa ini dan renungan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi ayat Alkitab pada hari ini diambil dari Yosua 5 ayat 1 sampai 12. Penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa Israel itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak boleh beroleh mana lagi. Tetapi dalam setahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin. Ayat nasnya terdapat di Yosua 5 ayat 12 yang berbunyi, lalu mana berhenti turun daripada hari itu ketika mereka makan hasil bumi dari negeri itu. Tidak ada lagi mana bagi orang Israel. Pada tahun itu mereka makan hasil bumi Kanaan. Oke. Jadi renungan pada hari ini berjudul saat mana berhenti. Nah, berapakah jumlah orang Israel ketika mereka meninggalkan perbudakan Mesir? Kitab Keluaran mencatat jumlahnya sekitar 600.000 laki-laki dewasa. Itu belum termasuk anak-anak, remaja, dan perempuan, serta banyak orang dari berbagai bangsa yang menggabungkan diri dengan mereka. Para ahli memperkirakannya totalnya ialah sekitar 2 atau 2,5 juta orang. Pertanyaannya, bagaimana cara mencukupi kebutuhan orang sebanyak itu dalam pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun? Jawabannya ialah mukjizat. Allah menyediakan mereka mana, roti dari surga, roti malaikat. Bentuknya tipis seperti sisik, halus seperti embun beku.
Warnanya putih seperti biji ketumbar. Rasanya seperti rasa kue madu. Dapat diolah dengan cara dimasak atau dibakar. Ketika umat Israel tiba di tanah Kanaan, waktunya bertepatan dengan Paskah, yakni peringatan kelepasan dari Mesir. Esoknya, setelah mereka memakan hasil tanah perjanjian itu, Allah berhenti menurunkan mana buat mereka. Kini Allah memelihara mereka dengan hasil negeri Kanaan yang melimpah dengan susu dan madu seperti yang telah dijanjikannya. Pemeliharaan Allah atas umatnya memang hadir dalam beragam cara, melalui hasil usaha dan pekerjaan kita, melalui keluarga serta kemurahan hati orang-orang di sekitar kita, bahkan melalui mukjizatnya. Dia menyediakan serta mencukupkan keperluan kita. Karenanya patutlah kita senantiasa menyadari serta mensyukuri berkat-berkatnya. Mana memang berhenti, tetapi penyertaan dan pemeliharaannya atas umatnya tetap ada sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkannya dengan baik. Kami di sini bisa belajar untuk menuruti apa perintah-Mu ya Tuhan, agar kami bisa senantiasa bisa satu dan bisa satu jalan ya Tuhan dengan Engkau, dan bisa mendapatkan berkat ya Tuhan dengan cara-cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup renungan pada pagi hari ini di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.